teman-teman, dengerin sebentar ya. 트라우마를 어느 정도 극복한 상태였습니다. Saya ada pengalaman melatih para calon misionaris. Saya melihat mereka masih takut dalam memberitakan Injil. 과거에 저는 선교사 지망생들을 훈련 Nah, barusan tadi kita mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Hamid, yaitu pendeta Indonesia yang sedang bertugas atau sebagai misionaris datang ke Korea, tepatnya ke Busan, dan beliau bertugas di gereja Kupo ini. Jadi kita mendapat undangan untuk datang ke acara ini. Yang disebut Thanksgiving adalah sebuah ibadah ucapan syukur di mana jemaat gereja Kupo mulai dari kelompok anak-anak yang biasa disebut sekolah minggu hingga kaum dewasa tampil ke mimbar untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan. Tidak hanya para jemaat, tetapi para tamu atau undangan pun turut memberikan apresiasi dengan menyanyikan pujian di mimbar. Berikut ini tampaknya adalah tim kor dari gereja Kupo. Mereka mengenakan seragam berwarna hijau dan memiliki kualitas vokal yang sangat baik. Akhirnya tim Indonesia pun tampil. Saya baru mengenal mereka semua di tempat ini, kecuali Ibu Gembala Riana yang pernah saya temui satu kali dalam sebuah seminar kosmetik Korea. Sangat menyenangkan dapat saling berkenalan dengan sesama jemaat di gereja Kupo Busan. Meskipun baru pertama kali bertemu, entah mengapa rasanya langsung akrab dan gembira. Mungkin karena kami berasal dari tanah air yang sama. Kita kembali disuguhkan penampilan spesial dari tim Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan persembahan pujian, kini mereka menampilkan satu performa lagi yang tidak kalah menarik. Sebuah tarian Batak. Tibalah saatnya bagi kami untuk menunjukkan performa kami sendiri. Dengan penuh sukacita kami maju ke depan untuk menyanyikan satu pujian. Jujur saja, ini adalah penampilan yang sama sekali tanpa persiapan. Tidak ada latihan sebelumnya, tidak ada pembagian suara, bahkan tidak ada waktu untuk menyamakan nada. Semuanya terjadi begitu saja, mendadak. Tiba-tiba kami dipanggil dan tanpa pikir panjang, saya dan Kak Nevi langsung berdiri dan melangkah ke depan. Mungkin karena kami sama-sama ibu-ibu dari pernikahan campur, kami sudah cukup terbiasa dengan momen-momen spontan seperti ini. Rasanya seperti refleks, ketika ada kesempatan untuk menyanyi, kami pun maju. Walaupun tanpa persiapan, syukurlah kami mengenal pujian yang akan kami nyanyikan. Liriknya sudah tertanam di hati, iramanya pun akrab di telinga. Jadi meskipun tidak ada latihan sebelumnya, kami bisa menyanyi dengan penuh keyakinan. Bukan karena sempurna, tetapi karena kami bernyanyi dari hati. Saat nada pertama dimulai, ada sedikit rasa gugup. Namun setelah melihat senyum dari jemaat dan mendengar tepukan lembut sebagai dukungan, rasa gugup itu perlahan hilang. Kami pun mulai menyanyikan pujian tersebut dengan lebih mantap. Suara kami mungkin tidak seteratur tim kor yang sudah berlatih, tetapi ada sukacita yang mengalir melalui setiap kata. Di momen sederhana itu, kami menyadari bahwa pelayanan bukan soal kesempurnaan, melainkan soal kerelaan. Kami berdiri di depan bukan karena kami siap, tetapi karena kami ingin mengambil bagian dalam ibadah syukur ini. Dan ketika lagu itu berakhir, kami merasa lega, bangga, dan bersyukur. Terkadang momen-momen tanpa rencana justru menjadi pengalaman yang paling berkesan. Begitu pula dengan penampilan spontan kami hari ini. Sebuah persembahan kecil, tetapi dengan hati yang besar. Akhirnya acara pun selesai dan rasanya seperti bebas, lega setelah semua rangkaian ibadah dan penampilan berlangsung dengan baik. Oh ya, ternyata ada door prize juga loh. Di warta jemaat tertulis beberapa nomor undian. Saat pertama kali melihatnya, aku sempat bingung. Nomor apa ini? Untuk apa?
Karena tidak ingin kelewatan informasi, akhirnya aku foto saja warta itu sambil berusaha mengingat nomor yang tertulis atas nomor yang tertulis itu. Ya sudahlah, siapa tahu rezeki, pikirku dalam hati. Dan ternyata benar-benar tidak disangka nomor undianku disebut. Aku sampai terdiam sejenak memastikan bahwa telingaku tidak salah dengar. Belum sempat aku berdiri, nomor Kanevi juga ikut keluar. Kami saling melihat dengan ekspresi kaget campur senang. Benar-benar terkejut dan lucu. Pokoknya menyenangkan. Aku pun maju ke depan untuk mengambil hadiah door prize. Rasanya seperti berjalan dalam momen yang penuh euforia kecil, sederhana, tetapi benar-benar membuat acara hari ini semakin berkesan. Ketika aku menerima hadiah itu, Kanevi langsung sigap mengabadikan momennya. Ia memotret saat aku berdiri di depan sambil tersenyum lebar seperti ikut merayakan keberuntungan kami. Momen singkat itu benar-benar menambah warna dalam hari ibadah kami di Gereja Kupo Busan. Dari penampilan spontan, perkenalan dengan jemaat baru, hingga kejutan door prize. Semuanya terasa hangat dan penuh sukacita. Sungguh pengalaman yang akan kuingat lama. Sebelum pulang, kami menyempatkan diri untuk mengambil foto bersama dengan beberapa jemaat yang masih berada di tempat hingga acara selesai. Suasananya hangat, penuh senyum, dan terasa seperti momen yang sayang jika tidak diabadikan. Meskipun tubuh sudah mulai lelah setelah rangkaian acara yang panjang, rasanya masih ingin menikmati kebersamaan itu sedikit lebih lama. Oh, aku salah ngajarin. Tuh ada coklat betul turun-turun tuh Kak. Mau ke situ kita? Nggak usah. Kayak baru pertama kali lihat. Tara, akhirnya kami pergi ke warung Bintang Resto. Kita pesan nasi rendang. Ini makanan favorit kita berdua, aku dan Kanevi, dan kita foto bareng dengan Kak Suci, pemilik restoran Bintang ini. Ini pedes sih, tapi enak. Baik banget. Jadi pasar Kime. Wah, 아보카도는 5,000원? 5,000원 3개? 아보카도 5,000원 3개. 깡콩 있다. 깡콩. 두리안이다. Ada ini lemon. 와. 대박. 비싼 컵. 어제 있는데 나. 이거 얼마요? 비싼 컵. 이 바나나 얼마예요? 아니야. 5,000원이요? 1kg 6,000원. 와. 원래 삼성이는 몇 킬로 얼마 나와? 삼성이는 얼마나 몇 킬로? 15,000원. 근데 거긴 하나 커다 그죠? 커요. 너무 커. 언니가 좋아? 영화 하나 bukan itu ya? Itu bukan. Cái salad có không mà đi leo cánh hay là mini? Leo cái dài á. 우와, timun. mau lemon? Aku beli 2 kan? limo. Iya. jeruk limo. 아니요? Enggak pakai. pakai deh. 근데 Atau beli satu aja 얼마 ya? Sekarang 이거 얼마죠? 이거 얼마예요? (6,000원) 비싸다. 언니 너무 많다. 언니 필요한 것만 해라. 그러니까
아니 신세계 백화점 그 가는데 뭐야? 뭐라고? 언니